Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita masuk dalam tata ibadah Minggu Paskah ke-6 GKI Rukut Asri, hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Theodorus Willem Noya. Warta lisan yang pertama, sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, kantor gereja akan diliburkan mulai tanggal 12 Mei sampai dengan 19 Mei 2021. Mohon perhatian jemaat. Warta lisan kedua, ibadah sektor gabungan diadakan hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 jam 19.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Mohon perhatian jemaat. Saatnya kita masuk saat hening. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Wahai di atas langit, turun memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kebaktian Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 9, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Tinggal di dalam kasih Kristus berarti mengalami pemulihan relasi dengan Allah dan sekaligus dengan sesama, serta bersedia terus memperjuangkan kesatuan dalam semangat kasih Kristus yang memandang sesama sebagai miliknya yang berharga. Saling mengasihi,
Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkau juga berfirman bagi kami agar kami mengasihi sesama kami. Namun kami mengaku Tuhan bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang sanggup melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Kami lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Kami merasa diri kami layak sehingga kami tidak tinggal di dalam Engkau. Karena itu ya Allah, kami mohon kasihanilah kami. Ampunilah kami dan ajarlah kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau dan menyatakan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Demi Kristus yang bangkit. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa-dosa kita, pengampunan Allah tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Mazmur 98 ayat 2 dan 3. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kasih paling aku dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan mara dosaku, Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat sama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh buatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Mari berdoa. Ya Allah, Engkau mengasihi kami dan menyapa kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau juga memanggil kami untuk menerima sabda-Mu, yang menguatkan kami, memampukan kami, dan mengutus kami untuk mengasihi sesama kami sebagai sahabat. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, dapat menjadi terang bagi kehidupan kami, menolong kami menjalani hidup sehari-hari, dan terus bekerja dan berkarya dalam terang firman Tuhan, sehingga hidup kami berbuah dan berdampak bagi banyak orang.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kitab Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 98. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengikat kasih setianya kepada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermasmur dengan kecapi dan lagu nyaring. Bersoraklah dengan sangkakala. Nyanyikan nyanyi yang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyi yang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam di dalamnya, dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi. Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan, bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikan nyanyi yang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyi yang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tema ibadah kita hari ini adalah dipersatukan dalam sang pokok anggur. Sebenarnya kalau kita baca bacaan Injil kita hari ini sebenarnya kok nggak ada bicara soal pokok anggur. Nah, tapi sebenarnya pembicaraan Yesus kepada murid-muridnya ini dalam konteks kelanjutan dari teks Injil yang kita baca minggu lalu tentang pokok anggur yang benar. Ini kelanjutan dari situ memang. Nah, tapi karena bagian ini lebih spesifik bukan bicara soal pokok anggurnya, tetapi bicara soal mengasihi, maka saya tidak akan fokus pada pembahasan pokok anggur. Bicara soal pokok anggur sudah minggu lalu, silakan mungkin ada yang mau ngecek lagi ibadah minggu lalu di YouTube, apakah pokok anggur itu seperti apa, silakan. Saya lebih mau fokus pada tema perikop ini, yaitu soal mengasihi sebagai sahabat. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti memiliki sahabat atau teman. Pertanyaannya, mengapa kita mau bersahabat dengan seseorang? Pasti mungkin kita akan menjawab bahwa saya percaya sama orang itu. Saya punya sahabat, saya percaya kepada dia, makanya saya menjadi sahabatnya, saya menyahabati dia. Atau ada yang melihat hal-hal baik dalam diri seseorang. Wah, dia itu orangnya baik, dia itu suka menolong, dia itu orangnya rajin, saya mau ketularan rajin, makanya saya bersahabat dengan dia. Atau
ada juga yang memiliki kesamaan dengan orang yang menjadi sahabatnya. Wah, kami sama-sama suka nonton drakor misalnya, makanya saya bersahabat dengan dia. Wah, kami sama-sama suka musik reggae misalnya, maka saya bersahabat dengan dia. Atau ada kesamaan-kesamaan yang lainnya. Apapun itu, setidaknya ada banyak alasan kita bersahabat dengan seseorang. Karena kita pasti melihat nilai-nilai yang baik dari orang tertentu sehingga kita mau menjadi sahabat. Nah, Yesus sendiri dalam bacaan kita Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 tadi, dia menganggap murid-muridnya itu sebagai sahabat. Kita yang adalah hambanya, para muridnya yang juga adalah hambanya, dianggapnya sebagai sahabat-sahabatnya, diberi kepercayaan untuk menerima dia dan melakukan pekerjaan Yesus di dunia. Kita yang taat kepadanya tidak lagi dianggap sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Makanya ini juga sesuai nih dengan visi jemaat kita, GKI Rungkut Asri, menjadi jemaat Tuhan yang bersahabat. Kita mau menjadi sahabat. Karena inilah panggilan Kristus bagi kita untuk menjadi sahabat. Dia memanggil kita menjadi sahabat-sahabatnya, ia juga mau kita menjadi sahabat bagi orang yang lain. Ia adalah sahabat kita, bahkan Yesus adalah sahabat yang terbaik karena ia rela memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mungkin sudah sering mendengar dan mengetahui konsep menjadi hamba, pelayanan yang menghamba, servant leadership. Kristus dalam pelayanannya juga menjadi hamba bagi sesamanya. Ia rela merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, bahkan rela mati di salib. Kita pun sebagai orang Kristen diajarkan untuk meneladani Kristus sebagai hamba yang merendahkan dirinya. Namun demikian, Kristus tidak hanya menjadi hamba, tetapi dalam pelayanannya kebanyakan dia menjadi sahabat bagi murid-muridnya, bagi orang yang ia layani, bagi domba-domba yang dia gembalakan. Ia menjadi sahabat. Ia mau mendengarkan, ia mau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ia mau menempatkan dirinya setara dengan yang dia layani. Menjadi sahabat juga berarti menjadi tempat berkeluh kesah, memberi kepercayaan kepada sahabat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, relasi tuan dan hamba, ketika kita bicara soal pelayanan yang menghamba, relasi tuan dan hamba kadang-kadang terbentur pada status dan hierarki. Ya kan, kita lihat ada hamba, ada tuan, di mana tuan itu lebih tinggi daripada hambanya. Sehingga kadang-kadang relasinya menjadi kaku. Ada kecenderungan terjadi perlakuan yang semena-mena dari si tuan kepada hambanya. Sedangkan relasi sahabat mengindikasikan dua pihak yang setara. Mereka saling percaya, mereka saling memahami, punya kedudukan yang setara dan fleksibel. Ada penghargaan, ada kepercayaan, ada pemahaman akan kebutuhan di dalamnya. Dan karena itu, kenapa gereja kita kemudian mengusung visi menjadi jemaat Tuhan yang bersahabat? Karena kita mau bersahabat, kita mau percaya, kita mau memahami, kita mau menghargai, kita mau memiliki relasi yang setara antara sesama warga jemaat kita. Seperti kata Yesus juga, hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya, sedangkan sahabat tahu apa yang dilakukan sahabatnya. Hamba nggak tahu apa yang dilakukan Tuhannya. Tetapi seorang sahabat, dia memahami, dia mengerti apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh sahabatnya, apa yang dialami. Seorang sahabat pasti tahu, seorang sahabat pasti mengerti. Bahkan kalau kita lihat Yesus tidak selamanya menjadi hamba, tetapi dia pun lebih sering menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Bagi masyarakat di Galilea, di Yerusalem, yang Yesus layani, yang Yesus sembuhkan, yang Yesus bebaskan, Yesus menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun memang dia juga menjadi hamba. Bukan berarti, wah udah gak usah menjadi hamba. Tetapi saya mau fokus di sini bahwa Yesus mengajarkan kasih kepada kita, kasih seorang sahabat.
Dan kasih seorang sahabat adalah kasih yang paling besar. Mengapa demikian? Karena Yesus sendiri bilang bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat. Karena kasih seorang sahabat adalah kasih yang mau memberi diri, yang mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus yang mau menjadi sahabat-sahabatnya adalah Yesus yang juga mau rela memberi dirinya bagi murid-muridnya. Yesus yang mau menjadi sahabat, dia juga memanggil kita untuk menjadi sahabat bagi sesama, untuk mengasihi, untuk rela memberi diri dan berkorban bagi sesama. Karena apa? Karena kita mengasihinya. Sebagai hamba kita pun memberi diri, kita merendahkan diri. Tetapi sebagai sahabat kita memberi diri karena kita mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali pelayanan yang kita lakukan itu dengan panggilan untuk menjadi hamba. Betul, kita semua dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Karena kalau bicara soal hamba, kadang kan orang mikir, oh hamba Tuhan itu hanya pendeta, penatua. Enggak, kita semua adalah hamba Allah. Tetapi seringkali mungkin kita juga terjebak pada relasi hamba dan Tuhan. Karena hamba melayani karena keharusan. Bahkan mungkin hamba melayani karena keterpaksaan. Seringkali mungkin kita melayani seseorang tanpa kita tahu kebutuhan yang kita layani. Kita nggak tahu apa sih kebutuhan dia, pokoknya kita melayani. Pokoknya saya menjadi hamba, hamba tugasnya adalah melayani. Dan inilah seorang hamba yang tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Jika relasinya seperti itu. Tetapi Kristus memanggil kita menjadi sahabat. Karena sahabat tahu apa yang dilakukan Tuhannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita mengadakan diakonia misalnya. Diakonia karitatif. Kita bagi-bagi sembako. Dalam rangka memenuhi panggilan pelayanan kita. Ya, diakonia, pelayanan. Tetapi belum tentu mereka yang kita layani, yang kita berikan sembako, misalnya yang mereka butuhkan adalah sembako. Bisa saja mereka memerlukan pendampingan hukum. Atau mungkin ada yang memerlukan konsultasi kesehatan. Atau ada yang butuh konseling masalah keluarga. Atau butuh pekerjaan. Atau butuh biaya sekolah anaknya. Tapi kita berikan sembako. Nggak salah, nggak ada yang salah. Dengan diakonia karitatif itu sesuatu yang baik dilakukan oleh kita. Tetapi kita perlu lebih dalam lagi. Itu adalah cara kita untuk memulai pelayanan kita sebagai sahabat. Itu adalah cara kita untuk mengawali mengasihi sebagai sahabat. Saya percaya kita melakukan segala pelayanan kita atas dasar kasih. Dan itu dibutuhkan. Tetapi kita perlu melangkah lebih jauh. Kita perlu memahami apa yang dibutuhkan oleh sesama kita. Kita perlu tahu apa yang dilakukan oleh sahabat kita. Karena Kristus memanggil kita menjadi sahabat. Sahabat yang tahu apa yang dilakukan sahabatnya. Sahabat yang mengenal sahabatnya. Dan itu bisa terjadi jika kita bisa berelasi sebagai sahabat. Kita saling memberikan bantuan, pertolongan, kita memberikan kasih karena ia sahabat kita. Kasih yang paling besar adalah kasih seorang sahabat. Kasih yang setara, kasih yang percaya, kasih yang memberi diri. Karena itulah Yesus memanggil kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Menjadi sahabat bagi sesama, membantu kita untuk dapat mengasihi dan melayani sebagai sesama yang setara, bukan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Karena kadang relasi Tuhan hamba tinggi dan rendah itu cenderung terjadi abuse, kesalahan dalam pengelolaan. Sehingga mungkin ada yang mengaku hamba tapi kemudian akhirnya menjadi tuan. Dan sebaliknya, tuan menjadi hamba atau relasinya menjadi tidak jelas. Tetapi dengan relasi hamba yang setara, kita bisa membantu, kita bisa melayani, kita bisa mengasihi sebagai sesama yang setara, yang mau mendengarkan, yang mau memahami kebutuhan, yang mau menolong berdasarkan kebutuhan yang kita tahu. Relasi sahabat memungkinkan kita untuk memahami dan memungkinkan kita untuk memenuhi
apa yang menjadi kebutuhan sesama kita. Kita melayani karena kita mengasihi, bukan karena keharusan atau karena keterpaksaan. Kita melayani karena Kristus melayani. Kita mengasihi karena Kristus mengasihi kita. Dan kita menjadi sahabat bagi sesama kita karena Kristus memanggil kita sebagai sahabatnya. Karena Kristus menjadikan kita sebagai sahabatnya. Karena itu marilah kita pun mengasihi sebagai sahabat. Kita tinggal di dalam Dia, kita menghasilkan kebaikan, kita berdampak kebaikan bagi sesama kita, dan kita mengingat, melakukan pesannya selalu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah mereka sebagai sahabat dengan kasih yang terbesar, kasih yang memberi diri, kasih yang berkorban. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau memanggil kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Engkau menjadikan kami sahabat-Mu yang Engkau percaya, yang Tuhan anggap setara, yang Tuhan kasihi sedemikian, hingga Tuhan mau memberi diri, merelakan nyawa-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau juga memanggil kami untuk menjadi sahabat bagi sesama, untuk tinggal di dalam Engkau, untuk menghasilkan buah, untuk berbuah kebaikan dan berdampak bagi orang lain. Karena itu ajarlah kami untuk peduli, untuk mau memahami kebutuhan sesama kita. Sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami, sesama kami yang membutuhkan perhatian kami, yang membutuhkan doa kami, ajarlah kami untuk mengenal mereka, sehingga pertolongan kami tepat sasaran, sehingga pelayanan kami juga tepat sasaran. Karena itu Tuhan, saat ini kami mengetahui ada rekan kami, sahabat kami, saudara kami yang sakit. Kami mau memberi perhatian bagi mereka. Saat ini kami mau mendoakan mereka. Kami mau untuk mendukung mereka, biarlah Tuhan menguatkan, memampukan mereka dalam menjalani sakitnya. Dan Tuhan ajarlah kami juga untuk memberi perhatian, untuk mau memahami apa yang mereka rasakan, sehingga kami bisa memberi bantuan, pertolongan, dan menyatakan kasih kami kepada mereka. Kami berdoa bagi mereka yang juga saat ini mungkin tidak hanya mengalami sakit secara fisik, tetapi juga ada yang mengalami gangguan secara psikologis. Mereka harus bergumul secara psikis mereka ya Tuhan, dengan kondisi, dengan keadaan, dengan keberadaan yang mereka alami. Ajarlah kami untuk memahami mereka, sehingga kami tidak menghakimi, tetapi kami boleh menolong dan membangun serta menopang mereka. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara kami, rekan-rekan dan sahabat kami yang bertambah usia, yang berulang tahun pernikahan, mereka yang mendapat pekerjaan baru, mereka yang berhasil dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan Engkau sempurnakan sukacita mereka dengan syukur kepadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kegagalan, mereka yang kehilangan, patah hati,
Ajarlah untuk mempercayakan diri mereka dalam penyertaan Tuhan, sehingga dapat terus berpengharapan, dan sekalipun dalam keadaan yang lemah, mereka tetap kuat dan percaya kepada pertolongan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami, dalam segala kondisi yang terjadi, dalam segala pergumulan yang kami lalui. Ada banyak masalah, ada bencana yang terjadi, ada kecelakaan yang terjadi, ada ancaman-ancaman di mana-mana ya Tuhan, serta masalah-masalah hukum dan politik. Tuhan, tolonglah bangsa ini. Tuhan, tolonglah para pemimpinnya. Tuhan, tolonglah kami sebagai warga negara, sebagai masyarakat juga untuk bersikap bijaksana, mengambil tindakan yang bijaksana, juga bertutur yang bijaksana dalam kehidupan kami di pekerjaan, dalam bermasyarakat, lingkungan kami sehari-hari, bahkan juga dalam hidup kami bermedia sosial. Biarlah kami semakin berhikmat, bijaksana untuk mengasihi, untuk melayani. Tuhan, tolonglah bangsa ini ketika kami juga berjuang menggumuli pandemi COVID-19. Proses vaksinasi yang terus berjalan sampai saat ini biarlah dapat berjalan dengan lancar, sehingga masyarakat kami menjadi lebih sehat. Dan ajarlah kami juga untuk bijaksana dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk terus memperjuangkan dan memelihara kehidupan. Tuhan, kami berdoa sebagai gereja-Mu. Kami datang sebagai gereja yang Kau utus di tengah dunia ini untuk menghadirkan dan mewujud nyatakan kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tuhan, kuatkanlah komitmen kami untuk terus berkarya, untuk menjadi berkat bagi rekan-rekan kami, bagi sesama kami, bagi sahabat kami yang membutuhkan pertolongan kami. Mereka yang dalam penderitaan, mereka yang kelaparan, mereka yang menjadi korban peperangan, korban bencana alam, korban kecelakaan, dan mereka yang terus berjuang dalam kehidupan mereka. Biarlah gereja Tuhan di seluruh dunia hadir untuk menyatakan kasih dan kepedulian Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu yang terus kami rasakan, yang nyata dalam hari-hari kami. Mampukanlah kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan yang menekan dan menyesakan kami. Sebab kami percaya bahwa Engkau Allah pemelihara kehidupan, Engkau Allah yang terus memelihara kami dalam segala keadaan, memampukan kami untuk berjalan, untuk menapaki hidup kami dengan syukur, sambil terus berbuah dan berdampak bagi kebaikan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seluruh doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberi persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rukut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Marilah menyanyikan syukur kepada Tuhan Allah atas perbuatannya yang ajaib. Firman Tuhan dalam Mazmur 98 ayat 1 berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya, oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus." Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama, bersorak-sorai bagi rajamu.
Bapa, terima kasih untuk setiap kami yang sudah memberikan persembahan di ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang memberkati setiap orang yang sudah memberikan dengan kerelaan hati yang mereka. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pengembangan kerajaan-Mu Tuhan melalui bendahara gereja yang boleh mengelolanya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami siap diutus ke dalam dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Damai sejahtera Allah Bapa senantiasa melingkupi kita. Cinta kasih Kristus senantiasa memulihkan kita. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Allah di dalam persekutuan kasih-Nya menyertai kita untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam dunia, kini dan selamanya.